Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Deviana Stianingsih. Aku dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret dengan kode NIM V1323020. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan menjelaskan materi mengenai direct marketing. Nah, apa sih sebenarnya direct marketing ini? Jadi, direct marketing itu merupakan sering disebut juga dengan pemasaran secara langsung. Jadi itu pastinya berkaitan dengan pemasaran. Jadi direct marketing ini juga merupakan bagian dari pemasaran yang memungkinkan kita sebagai kok sebagai produsen untuk menjalankan tugas-tugas pemasaran tertentu dengan lebih efisien. Nah, tentunya dengan adanya direct marketing ini itu semua jenis atau semua langkah-langkah yang ada di pemasaran itu bisa kita lakukan secara lebih efisien lagi. Nah, kenapa ada direct marketing ini? Jadi direct marketing ini tuh bertujuan untuk dapat dilakukannya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan juga menggunakan informasi mengenai pelanggan dan calon pelanggan secara individu. Jadi, direct marketing itu lebih ke pemasarannya itu dilakukan secara langsung atau tatap muka gitu ya, dengan dihadapkan oleh pelanggan-pelanggan kita secara langsung. Nah, bagaimana kita menjaga itu semua? Tentu itu ada berbagai banyak cara yang ada di direct marketing ini untuk mengidentifikasi siapa saja sih dari daftar pelanggan, terus dan prospeknya yang kemungkinan besar tertarik pada produk atau layanan yang kita berikan atau ada penawaran tertentu kayak gitu. Nah, jadi pemasaran langsung itu mungkin juga bisa disebut sebagai pemasaran satu-satu gitu ya. Nah, pemasaran hubungan pelanggan. Jadi pemasarannya benar-benar kita tuntun satu persatu gitu. Nah, jadi di setiap pemasaran itu kita juga harus memiliki keterampilan pemasaran pemasaran secara langsung yang khususnya. Jadi dalam kita melakukan pemasaran secara langsung kita juga harus memperhatikan apa saja yang membuat pemasaran itu bisa lebih efisien ke biayanya. Nah, jadi pemasaran ini tuh bisa berjalan dengan lebih efisien biaya. Itu kita harus menyampaikan hal-hal yang tepat kepada orang yang tepat juga, pada waktu yang tepat juga. Nah, pokoknya harus disesuaikan juga dengan anggaran yang sudah kita tentukan. Jadi semaksimal mungkin kita bisa mengefisiensi biaya tersebut. Nah, dalam pemasaran langsung, kita itu juga harus mengatakan hal yang tepat atau yang sebenarnya. Hal yang tepat bagaimana? Hal yang tepat itu contohnya kayak gini, memberikan informasi yang relevan, namun juga harus menyampaikan dengan cara yang sesuai. Jadi kita tuh kalau melakukan pemasaran secara langsung itu juga harus memperhatikan apa saja yang perlu akan kita sampaikan kepada calon konsumen kita nanti supaya tertarik kepada produk atau layanan yang kita berikan gitu. Nah, selain kita harus mengatakan hal yang tepat, kita tuh juga harus kayak menjaga orang yang tepat. Jadi pesan itu akan kita sampaikan kepada siapa, itu juga harus tepat adanya, harus sesuai dengan harus mengetahui siapa daftar dari yang menganggap pesan kita itu relevan gitu. Jadi nggak sembarang orang kita langsung beri pesan kayak gitu. Kemungkinan memilih waktu yang tepat juga karena dalam pemasaran itu waktu itu sangat penting bagi ya, yang diperhatikan karena itu waktu itu juga sendiri juga merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam penyampaian metode pemasarannya kayak gitu. Nah, informasi semua itu kita dapatkan dari mana? Tentunya dari riset pasar yang sudah kita lakukan. Kita harus riset pasar terlebih dahulu, bagaimana kita bisa mendapatkan pelanggan yang tepat, kita bisa menyampaikan pesan itu yang tepat, bisa menyampaikan pemasaran itu juga yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, tentunya kita perlu melakukan riset pasar. Nah, gunanya riset pasar ini tuh untuk memahami bagaimana, kapan, dan mengapa orang itu bisa memutuskan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Setelah itu juga riset pasar itu tuh digunakan untuk mengurangi pemborosan biaya dan menghindari adanya pendekatan yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Itu. Jadi dapat meminimalisir hal-hal yang tidak akan terjadi
jika kita tidak melakukan riset pasar dengan benar. Jadi meminimalisir hal-hal yang kurang mengenakan dan juga bisa kita menyoroti kesalahpahaman mengenai produk atau jasa dari pesanan kita gitu. Kita juga dapat meneliti di pasar sama bagaimana produk yang akan kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan nanti dapat diterima di pasaran atau enggaknya. Nah, pemasaran ini sendiri itu juga bisa dikatakan sebagai proses pemasaran langsung. Itu juga bisa dikatakan sebagai proses mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memenuhinya dengan cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik konsumen maupun produsennya. Jadi harus kita kenali dulu kebutuhan pelanggan itu apa aja kira-kira yang dibutuhkan pelanggan, apa aja kira-kira yang bisa memenuhi pencapaian pelanggan kita gitu. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan nih perolehan yang akan didapatkan oleh pelanggan itu apa aja. Juga harus bisa adil ke setiap pelanggannya kayak gitu. Nah, tentunya pemasaran langsung ini tuh juga dapat mendukung semua aspek dari proses pemasaran. Tentunya pemasaran langsung ini tuh lebih terfokus pada tingkat individual. Jadi kita kayak langsung tatap mata satu dengan konsumen kayak gitu. Jadi hal ini dicapai dengan menggunakan teknik manajemen informasi yang lebih canggih tentunya. Kayak kita selalu dapat informasi terupdate dan terpercaya dari konsumen kayak gitu. Nah, dari mana kita dapat merencanakan komunikasi pemasaran tersebut? Jadi dari basis data pelanggan. Nah, basis data pelanggan ini itu adalah berisi inti dari perencanaan komunikasi pada pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran itu memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu memulai hubungan, yaitu kayak gimana caranya mencari prospek, kemudian mengembangkan hubungan menjadi suatu transaksi penjualan atau konversi. Kemudian bagaimana mempertahankan hubungan, membangun loyalitas juga yang tentunya tujuan utamanya untuk pemasaran. Kemudian menghidupkan kembali hubungan yang sudah tidak aktif. Jadi kita dapat membuat setiap pelanggan yang tidak aktif itu kembali aktif kembali supaya mereka itu bisa balik ke penggunaan barang atau jasa kita itu. Nah, basis data ini juga bisa memungkinkan kita supaya lebih mudah mengidentifikasi nama yang tepat untuk komunikasi tertentu berdasarkan nilai potensial mereka. Berdasarkan, nah, basis data ini itu juga dapat membantu kita untuk mencatat, menganalisis apa saja respon berdasarkan segmen dan juga memberi informasi yang kita butuhkan untuk memprioritaskan dan menargetkan komunikasi di masa depan. Jadi, basis data itu penting sekali untuk menunjang berjalannya kegiatan pemasaran langsung ini dapat berjalan. Nah, kenapa pemasaran itu selalu menggunakan riset pasar dan juga sumber informasi yang dipublikasikan? Karena agar pemasar itu dapat memahami kebutuhan, keinginan, dan juga motivasi pelanggan secara lebih baik. Jadi secara benar kayak gitu. Jadi kita bisa melihat apa aja, memahami kebutuhan, keinginan, dan juga motivasi dari pelanggan. Kita bisa menyediakan itu melalui barang atau jasa dari kita kayak gitu. Nggak salah sih sebenarnya supaya hal ini tuh memperkecil adanya kesalahan sasaran kayak gitu. Nah, untuk penggunaan basis data sendiri, basis data pelanggan sendiri itu, jadi basis data itu pelanggan itu kita gunakan untuk menyimpan data pelanggan dalam basis data di komputer dengan fitur um, analisis dasar yang dapat memungkinkan kita sebagai pemasar itu untuk mengelolanya, menginterogasikan dan juga dapat menganalisis beberapa jenis data seperti alamat pelanggan, kemudian email, dan juga nomor teleponnya. Kemudian ada juga nilai pelanggan dan prospek kebutuhan pelanggan, kayak identitas, mengambil keputusan, dan juga pemegang anggaran. Kemudian ada juga riwayat kontak. Nah, riwayat kontak ini apa yang telah kita kirimkan dan kapan ya. Hasil promosi, bagaimana bereaksi, kemudian sikap terhadap perusahaan dan produk kita itu bagaimana. Jadi kita bisa melihat apakah konsumen ini
terpuaskan dengan produk atau jasa kita kayak gitu. Kemudian ada juga sikap terhadap dan penggunaan produk pesaing kayak gitu. Jadi fungsi basis data ini tuh penting banget tentunya pemasaran di dunia pemasaran secara langsung karena pemasaran ini tuh bisa menjadi proses yang mahal. Buat contohnya itu seperti satu pengiriman surat langsung bisa 100 kali lebih per kontaknya dibandingkan iklan surat kabar. Jadi contohnya pengiriman langsung selain lebih besar kemungkinan bahwa prospek benar-benar melihat iklan kita, itu juga bisa menargetkan kelompok atau segmen individu dengan baik. Nah, dalam analisis pelanggan tentunya, kita itu memulai dengan menganalisis pelanggan terbaik kita itu seperti jenis rumah tangga atau bisnis mereka seperti apa, kemudian di mana lokasi mereka, beberapa banyak yang mereka belanjakan kira-kira, nah dengan kita dan kapan mereka memperbarui dan seterusnya. Nah ya tentunya menurut prinsip Pareto itu dengan aturan 80 atau 20 sekitar 80% pendapatan atau keuntungan biasanya itu berasal dari uh, hanya 20% pelanggan kayak gitu. Jadi tujuan pemasar langsung itu adalah mengidentifikasi 20%-nya itu ya menganalisis atau membuat profil mereka lalu menggunakan profil itu untuk dapat menargetkan pelanggan dan juga prospek lain yang memiliki kata karakteristik yang serupa tentunya. Nah, dalam pemasaran secara langsung, kita itu juga perlu mengembangkan kampanye pemasaran langsung yaitu proses perencanaan kampanye itu meliputi kira-kira meliputi apa saja. Yang pertama itu menentukan tujuan. Yang kedua satu tahap atau dua tahap. Yang ketiga itu identifikasi audiens, target dan di mana menemukannya. Kemudian pilih pendekatan komunikasi umum. Langkah selanjutnya yaitu tentukan waktu terbaik. Kemudian buat rencana kreatif awal, pesan media, produksi, materi iklan dan juga uh, kira-kira persiapan penanganan respon serta cara cepat mengirim pesan dan juga catatan kayak gitu. Nah, detail untuk pengukuran dan evaluasinya sendiri setelah yang terakhir itu ada akuisisi. Akuisisi dan retensi dalam menentukan tujuan itu yang pertama tujuan itu harus SMART yang yaitu apa singkatan dari SMART yaitu spesifik, terukur, ambisius, realistis, terus berjangka waktu. Spesifik itu di sini kita kira-kira itu kita nggak akan tahu kapan telah tercapainya. Jadi kita harus menentukan tujuan itu yang paling spesifik bagaimana terus terukur. Terukur itu harus mencakup kualitas, maksudnya kuantitas dan batas waktu pencapaiannya. Kemudian ada ambisius. Ambisius di sini bukan sekedar bisa dicapai, tapi juga memberi tantangan dan memotivasi para pemasar. Kemudian ada realistis. Realistis di sini tuh uh, tetap masuk akal agar tidak kontraproduktif kayak gitu. Nah, dan yang terakhir yaitu berjangka waktu yaitu tanpa batas waktu, tidak ada dasar untuk pengukuran dalam identifikasi audiens, target dan di mana menemukannya yaitu kita harus menentukan siapa yang ingin kita ajak berkomunikasi itu harus jelas, kemudian di mana mereka berada, kemudian apa cara terbaik untuk menemukan mereka, apakah kita sudah memiliki nama dan alamat mereka, terus apakah kira-kira mereka sudah ada dalam basis data kita dan apakah ada pihak lain yang memiliki daftar tersebut. Jadi harus jelas datanya, data informasinya itu yang kita dapatkan tuh harus jelas dulu bagaimana kemudian siapanya itu juga harus jelas dulu. Kemudian pemilihan pendekatan komunikasi umum. Di sini ada media iklan berskala besar, juga ada komunikasi yang ditargetkan. Jadi kita itu harus memilih dulu mau melalui televisi dan radio atau surat langsung atau menggunakan email langsung atau kita bisa melakukan kunjungan pribadi langsung itu juga bisa dilakukan. Tentu dalam melakukan pemasaran secara langsung itu kita harus menentukan waktu terbaiknya dahulu. Waktu terbaik itu kita perlu meluangkan waktu untuk menentukan waktu yang paling tepat bagi setiap prospek itu waktunya kira-kira kapan kayak gitu. Jadi kita tahu waktu yang tepat. Pendekatan kita juga bisa sangat spesifik dan kemungkinan besar akan lebih efektif. Nah, setelah kita menentukan waktu terbaik, kita juga harus membuat rencana kreatif awal di mana setelah kita memutuskan media yang tepat dan waktu yang tepat yang sesuai,
kita itu bisa memulai mengumpulkan informasi, merancang penawaran dan juga sebagainya sebagai persiapan untuk menulis naskah untuk memberi pengarahan kepada tim kreatif eksternal kayak gitu. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menentukan pesan medianya. Kira-kira kita mau menyampaikan ini lewat media yang lewat media yang mana? Menampilkan pemasaran langsung ini lewat media apa? Terus televisi kah, internet kah, atau lewat radio dan pesan ruang iklan untuk lainnya kayak gitu. Nah, langkah yang terakhir yaitu ada akuisisi atau restensi. Dalam dunia pemasaran secara langsung kita juga harus sering-sering mengevaluasi seberapa uh, banyaknya perkembangan pelanggan kita saat ini gitu. Kemudian seberapa banyak dari mereka yang masih terbuka untuk membeli lebih banyak lagi produk atau menggunakan jasa kita kayak gitu. Kemudian beberapa lama sih kita bisa menunggu dan mendapatkan keuntungan dari para pelanggan uh, baru tersebut kayak gitu. Nah, tentunya kita juga harus menjaga pelanggan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan cara-cara yang baik juga tentunya untuk menuju kita mendapatkan pelanggan tersebut. Jadi mengembangkan pelanggan itu membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk setiap individunya. Jadi kita harus bisa bersikap berbeda juga kepada setiap konsumen kita. Nggak semua pelanggan itu memerlukan informasi yang sama dan juga mereka tuh biasanya nggak akan merespon pesan yang sama dengan cara yang sama juga. Jadi waktu ideal untuk menghubungi mereka juga berbeda-beda. Kita juga harus memilah-memilah karena pelanggan satu dengan yang lain itu pemikirannya juga atau kepribadian juga berbeda. Nah, apa sih yang dihargai pelanggan dalam setiap hubungan itu? Jadi pelanggan itu biasanya dapat menghargai dalam setiap hubungan itu dari produk yang bagus dengan harga yang juga wajar lah untuk produk seperti itu. Jadi tidak semua pelanggan itu mencari harga yang paling murah. Kemudian adanya kenyamanan akses. Mereka itu biasanya menghubungi kita dengan cepat dan mudah dan pemecahan masalah yang cepat dan juga efektif. Status istimewa sebagai pelanggan yang dikenal tentu itu bermacam-macam juga. Nah, jadi tadi kurang lebih penjelasan materi dari direct marketing. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dan semoga dapat bermanfaat. Dan terima kasih untuk sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.